Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Raihan Kurnia, perwakilan dari kelompok 4. Nama usaha Sigaring Bakmur atau bakso jamur, jenis usaha cemilan atau UMKM. Selanjutnya ada pembagian tugas dalam kelompok, yaitu pertama mutaharoh dengan NIM 17416261201088. Tugas yang dikerjakan ialah mengambil keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EOL, melakukan pengumpulan data, mengerjakan proses pengambilan keputusan terbaik, dan membuat PowerPoint. Selanjutnya ada Taufik Hidayat dengan NIM 17116261201081. Tugas yang dikerjakan ialah mengerjakan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMF, membuat alternatif keputusan, membuat analisis data, dan membuat PowerPoint. Dan terakhir, saya sendiri Muhammad Raihan Kurnia dengan NIM 17416261201084, membuat identifikasi masalah, melakukan pengumpulan data, memberikan solusi pemecahan masalah, dan membuat video presentasi dan melakukan presentasi. Selanjutnya ialah tujuan. Tujuan pertama ialah mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada usaha KWU Bakmur. Dan kedua ialah membuat alternatif keputusan dari permasalahan. Dan ketiga ialah melakukan analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko. Dan pertama ialah saya akan menerangkan tentang identifikasi masalah. Pertama, tidak adanya lokasi tetap untuk pembuatan produk, yaitu masih mengandalkan rumah dari salah satu mahasiswa. Dan kedua ialah belum memaksimalkan pemasaran secara online, kurangnya mempromosikan produk Bakmur secara berkelanjutan di media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Dan terakhir ialah belum memiliki izin usaha secara resmi. Selanjutnya adalah pengumpulan dan analisis data. Pertama, masalah yang akan diselesaikan, yaitu mengembangkan lagi produk bahan olahan dari jamur tiram dan meningkatkan pemasaran online. Dan kedua ialah tujuan pengambilan keputusan, memperbanyak inovasi produk dari bahan olahan jamur tiram dan mendapatkan keuntungan lebih banyak lagi. Dan ketiga ialah kategori termasuk pada keputusan yang tidak terprogram karena belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan keempat ialah data yang terkumpul, uji coba pada kalangan masyarakat pada keadaan ramai jumlah makanan yang terjual yaitu 50 cup. Dalam keadaan sepi 20 cup 15 terjual. Uji coba pada komplek perumahan pada keadaan ramai jumlah makanan yang terjual 30 cup. Dalam keadaan sepi 15 cup 10 terjual. Uji coba gabungan pada keadaan ramai jumlah makanan terjual sebanyak 80 cup. Pada keadaan sepi 25 cup. Terdapat 5 pilihan pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Dan selanjutnya ialah pembuatan alternatif keputusan. Pertama, alternatif solusi untuk pemecahan masalah. Pertama, pelajari data yang dimiliki, yaitu kedepannya UMKM ini akan berinovasi lagi dengan menambah keripik yang diolah dari bahan baku jamur tiram, dan UMKM ini berjualan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp dikarenakan memudahkan perusahaan dalam melakukan promosi dan menjadi peluang bagi perusahaan agar produk mudah dikenal di mata masyarakat. Dan kedua, ya, pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. UMKM ini belum memaksimalkan pemasaran online saat Bakmur hanya mengandalkan beberapa media sosial seperti WhatsApp dan Instagram dalam memasarkan. Untuk media sosial lainnya belum, dan itu artinya dalam memasarkan produk belum optimal. Dalam penggunaan WhatsApp dan Instagram saat memasarkan pun masih terhitung jarang dan belum optimal. Hal ini membuat produk Bakmur tidak terlalu dikenal masyarakat. Analisis pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko menggunakan metode Expected Monetary Value atau EMF dan melalui EOL.
Alasan, dengan adanya pernyataan penjualan sepi artinya probabilitas 100% sepi pesanan, maka pengambilan keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi beresiko. Analisis perhitungan yang dipilih. Uji coba pada kalangan masyarakat pada keadaan ramai jumlah makanan yang terjual yaitu 50 cup. Dalam keadaan sepi 20 cup 15 terjual. Uji coba pada komplek perumahan pada keadaan ramai jumlah makanan yang terjual 30 cup. Dalam keadaan sepi 15 cup 10 terjual. Uji coba gabungan pada keadaan ramai jumlah makanan terjual sebanyak 80 cup. Pada keadaan sepi 25 cup terdapat 5 pilihan pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Dengan adanya pernyataan penjualan sepi artinya probabilitas 100% sepi pesanan, maka pengambilan keputusan dapat diselesaikan dengan kondisi beresiko. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko ada dua, yaitu dengan menggunakan EMF dan EOL. Pengambilan keputusan pada kondisi beresiko menggunakan EMF sebagai berikut, yaitu ada tabel keputusan produk Bakhmur dengan menggunakan EMF. Alternatif ada 3, yaitu masyarakat umum, kompleks, dan uji coba gabungan. Pada masyarakat umum dengan kondisi ramai terjual dengan 50, dan pada saat di kompleks ramai terjual dengan 30 pitch, dan uji coba gabungan yaitu 80. Penjualan pada masyarakat umum dalam keadaan sepi yaitu terjual dengan 15 cup, dan di kompleks terjual dengan 10 cup, dan uji coba gabungan terjual dengan angka 25 cup. Dari dua hasil terbaik tersebut harus diambil salah satu pilihan terbaik, yaitu 25 piece, karena produk yang terjual banyak dengan uji coba gabungan sehingga menyebabkan produk lebih banyak dibeli. Selanjutnya pengambilan keputusan kondisi beresiko menggunakan EOL, yaitu terdapat tabel keputusan produk Bakhmur dengan menggunakan EOL. Alternatifnya yaitu masyarakat umum, kompleks, dan uji coba gabungan. Perolehan jawaban sama dengan EMF karena paling sedikit ruginya itu adalah alternatif 3. Oleh karena itu, maka alternatif ketiga yang dipilih yaitu menjual produk dengan sistem promosi yang tetap berjalan. Kesimpulan, identifikasi masalah. Pertama, tidak adanya lokasi tetap untuk pembuatan produk. Kedua, belum memaksimalkan pemasaran online. Ketiga, belum memiliki izin usaha resmi. Alternatif keputusan, pelajari data yang dimiliki dan pelajari keterkaitan antara masalah dan tujuan. Metode pengambilan keputusan yang digunakan ialah menggunakan metode expected motor value dan versus opportunity loss. Alasan, dengan adanya pernyataan penjualan sepi artinya probabilitas 100% sepi, maka pengambilan keputusan bisa diselesaikan dengan kondisi beresiko. Sekian pemaparan dari saya, Muhammad Ryan Kurnia, wakilan dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.